Videonya cukup panjang nih. 56 hampir 1 jam lah ya. 56 menit 15 detik lah ya. Saya udah nonton dari awal. Nah, bagian yang di apa namanya yang kemana-mana bagian videonya itu, saya juga menerima beberapa kiriman lewat WhatsApp potongan daripada video ini ketika Ustadz Adi Hidayat merespon seorang mahasiswi putri yang membacakan Yohanes 3:16. Nah, ceritanya ini lagi apa gitu ya. Ceritanya ini kan ada sebuah acara di sebuah kampus yang mana Ustadz Adi Hidayat itu sebagai pembicara utama. Ya, di sini sebelum Ustadz Adi Hidayat mengundang mahasiswi putri yang beragama selain Islam, ini sebelumnya sudah mengundang mahasiswa yang Muslim ke panggung ini ya. Panggung, ya, bahkan beberapa mahasiswa juga menerima uang gitulah, uang. Nah, ketika video itu dianggap seperti ini, gimana ceritanya kalau Ustadz Adi Hidayat begini gitu lah. Nanti begininya bagaimana, nanti kita nonton. Itu memang menimbulkan beberapa reaksi. Saya udah nonton beberapa reaksi, ada yang mengatakan bahwa ini gimana nih kok Ustadz Adi Hidayat kok memotong-motong ayat. Terus kemudian ada juga yang bilang bahwa Ustadz Adi Hidayat diduga menyamakan, menganggap bahwa ayat di dalam Quran itu sama dengan Yohanes 3:16. Nah, kita lihat aja mendingan secara utuh detik-detik atau momen ketika Ustadz Adi Hidayat mengundang beberapa mahasiswi putri ke atas panggung. Jadi kita bisa ngelihat bener nggak apa yang dituduhkan atau apa yang dikritik gitu ya. Kita lihat aja ya. Sebentar kok. Ini mulainya dari menit ke 51 sampai 18. Ya oke, pokoknya 51 aja dulu ya, 51:18 ya. Ya, kita lihat ya. Siap. Oke, saya cuma minta satu aja ya. Nama siapa? Maria Kristina Mutibaria. Oke, Maria. Satu lagi? Destri Sukurniati Lambenua. Desti, kemudian? Ananda Patricia. Ananda Patistia, saya panggil Tia ya. Oke, Nanda, oke. Maria, masing-masing satu-satu sebutkan satu ayat dalam kitabnya aja. Satu ayat aja. Oke. Maria? Satu aja. Ya. Bebas. Oke, kita pindah dulu. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? Apa 5 juta? Tidak, siapa yang hafal? 5 juta dapat deh. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan ainama wa awsani bisalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Oke, John, terakhir. Matius 7 ayat 7, firman Tuhan, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Baik, ulangi sekali lagi pelan-pelan. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Baik, kira-kira tahu nggak di Quran ada yang ayat mirip seperti ini? Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza falyastajibu wal yu'minu la'allahum. Kalau kamu butuh apapun, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan dan berikan jawaban kepadamu seperti yang kau inginkan. Maka yakinlah kepadaku, aku berikan petunjuk kepadamu untuk memudahkan urusanmu. Mirip ya? Karena itu saya mau katakan, kenapa saya tanya, saya ingin tegaskan, dari Umri kita ingin memberikan inspirasi toleransi beragama yang tinggi, bahwa perbedaan keyakinan itu tidak menghalangi kita untuk semangat belajar, membangun hubungan baik, dan bekerja sama untuk mensukseskan kampus kita, demi negeri kita, dan demi kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sepakat? Oke, masing-masing 1 juta rupiah ya. Oke.
Dek, mau baca di panggung Dek, 1 juta Oh, rupiah. lumayan loh. Berapa ayat antum mau baca? Sama-sama. Nah, ya, ini dipersilakan turun ya. Oke, ini di sini berarti kan ketika Ustaz Hidayat minta kepada salah satu mahasiswa untuk membacakan ayat dalam kitab suci mereka 2 kali atau 2 ayat dalam Bible dibacakan, 2 kali juga Ustaz Hidayat bilang mirip ya, gitu. Ya kan? Berarti Quran surat Maryam ayat 30-31 Ustaz Hidayat mirip ya dengan Yohanes 3:16. Kemudian Ustaz Hidayat juga membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ustaz Hidayat juga bilang mirip ya dengan Matius 7 ayat 7. Kalau saya lihat yang ayat kedua, yang Matius 7 ayat 7 dengan surat Al-Baqarah yang ayat 186, itu memang jelas banget kemiripannya. Oke. Nah, cuman yang masalah yang Yohanes 3:16 nih. Karena kan mungkin teman-teman semuanya memahami bahwa di Yohanes 3 ayat 16 itu kan sudah jelas bahwa di situ ada kata-kata anaknya yang tunggal. Gitu kan? Cuman ayat ini nih masih bisa dikatakan ayat ini ambigu. Ambigu itu artinya bermakna ganda. Oke. Kalau dalam tradisi orang Yahudi yang disebut dengan anak Allah itu artinya adalah orang yang soleh. Ya. Adam disebut anak Allah. Daud disebut anak Allah. Efraim malah disebut putra sulung. Ya, terus siapa lagi? Nah, jadi ketika Yesus juga disebut anak Allah, itu ya memang sudah menjadi bagian daripada tradisi Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi tidak ada yang menganggap orang-orang yang disebut anak Allah itu sebagai Allah, Tuhan, sebagai Tuhan, itu nggak ada. Tidak ada yang menuhankan orang-orang dengan sebutan anak Allah. Nah, kalau untuk yang Yesus disebut anak Allah, menurut pandangan orang Kristen yang umum atau yang mainstream atau yang utama, arus utama, memang Yesus disebut anak Allah memang dianggap sebagai Tuhan. Tetapi juga masih ada Kristen-Kristen yang lain juga yang menganggap sebutan anak yang tunggal itu bukan Tuhan. Ada juga, tapi hanya utusan atau nabi. Ada. Kristen apa? Kristen Unitarian. Ya, Kristen Unitarian mereka juga menggunakan kitab yang sama dengan Kristen yang Trinitarian. Jadi mereka juga membaca Yohanes 3:16, tapi mereka memahaminya anaknya yang tunggal itu sebagai utusan. Gitu. Nah, untuk yang kalangan Trinitarian, kita juga perlu memahami secara konteksnya mereka ya. Dalam pemahaman mereka sendiri, yang disebut dengan anak yang tunggal itu memang, yang saya tahu, memang itu adalah suatu bentuk kekhususan kepada Yesus. Makanya disebut anak yang tunggal. Kalau yang di KJV bilangnya the only begotten son. Kalau NIV bilangnya the only son gitu loh. Nah, pertama-tama yang ingin saya katakan di sini adalah kenapa ada konsep bahwa Tuhan ini istilahnya punya anak, tapi dalam tanda kutip pengertian anak ini bukan anak yang hasil hubungan badan gitu loh. Ya, walaupun KJV nulisnya begotten itu artinya adalah diperanakan dari hubungan badan, tapi maksudnya mereka adalah bukan Tuhan itu yang berhubungan badan dengan Maria, itu bukan gitu ya. Pemahamannya adalah bahwa anak yang tunggal itu memang sebagai utusan juga, tapi juga dia juga dalam wujud Allah gitu ya. Bahkan nanti ada keterangan lagi bahwa Tuhan mengambil apa bentuk rupa daripada manusia gitu. Jadi ini memang agak kompleks ya. Makanya tadi saya bilang ambigu. Ada Kristen yang menganggap itu sebagai Tuhan, anak yang tunggal, tapi juga ada Kristen yang menganggap itu juga cuma sebagai utusan. Nah, yang dibacakan oleh Ustaz Hidayat tadi, yang di Quran surat Maryam ayat 30-31, memang tadi kan Ustaz Hidayat kan menyebutkan hanya ayat 31. Tapi Ustaz Hidayat kan membacakan dari ayat 30. Nah, yang ingin pertama-tama saya klarifikasi di sini, setelah kita menonton dengan lebih jelas di sini. Di sini di ayat yang ke-30, Ustaz Hidayat tidak memotong ayat. Karena dia mengajak mahasiswa juga untuk ikut membaca. Gitu kan? Jadi yang membaca bukan hanya Ustaz Hidayat, tapi mahasiswa yang di depannya juga ikut baca. Nah, ketika Ustaz Hidayat membacakan Haja Alani, yang meneruskan dengan kata Nabi itu mahasiswa-mahasiswa di depan dia, gitu loh. Jadi bukan memotong. Itu yang jadi bahan ini ya. Iya, katanya itu bukan nggak dibaca, itu sampai ramai itu kayak gitu. Tapi di sisi lain, ada umat Kristen yang mengaminkan. Ini umat Kristen malah, wah amin nih, Ustaz Hidayat setuju nih bahwa Al-Quran sama dengan Bible. Jadi legitimasi ya. Islam yang dari oknum lah ya, kita sebutkan semua Islam. Oknum ini mengatakan bahwa tuh
Ustaz tadi motong-motong ayat ini harusnya belajar ngaji lagi. Coba kayak gitu. Sampai diaduin yang nunduk nanti siapa gitu kan. Tapi kan bukan untuk ajang adu-aduan. Iya. Tapi dengan kalimat seperti itu kan, ya Allah, ini Islam tobat deh gitu ya. Nggak perlu disebutin lah, udah tahu orang. Ada lah. Iya. Nah, tapi yang pertama gini, kita harus memahami Ustadz Ari Hidayat mengundang beberapa mahasiswi yang bukan Islam naik ke atas panggung dan acara ini itu konteksnya apa gitu. Oke. Ini kan konteksnya bukan debat ini. Akademik ya? Ini kan konteksnya dalam satu institusi pendidikan yang mana mahasiswanya ternyata beragam, majemuk lah ya, banyak ya. berbeda keyakinan gitu loh. Ya. Jadi saya mencoba memahami apa artinya mirip ya, kata-kata mirip ya dari Ustadz Ari Hidayat ketika dia membacakan Quran surat Maryam ayat 30 dan 31 dengan Yohanes 3:16. Yang pertama dulu kan kok. Ya, saya yakin bahwa Ustadz Ari Hidayat tidak menganggap bahwa ayat itu sama. Kalau mirip itu sama apa enggak sih? Enggak. Hah? Enggak. Mirip sama-sama terus sama atau beda? Beda. Mirip itu sama bukan? Bukan. Jadi kalau ada kemiripan, itu kan mungkin ada kemiripan. Kalau saya melihatnya nih ya, kan kalau kita dari ayat 30-nya di Quran surat Maryam itu kan seperti istilahnya pengakuan daripada Nabi Isa alaihissalam bahwa dia adalah seorang hamba Allah, seorang utusan, ya. Sedangkan di dalam Kristen yang mainstream sendiri juga mereka mengakui Yesus sebagai Mesias, itu juga sebagai utusan Allah. Tapi mereka juga mengakui bahwa sekaligus Allah itu sendiri gitu loh, yang turun dalam bentuk manusia gitu. Saya dulu tuh. Ngaku ya. FA. Jadi maksud saya gini, ini konteksnya berarti kalau begitu, ini kan berarti yang mungkin dianggap mirip itu adalah sama-sama utusan gitu. Ya. Tolong diperhatikan lagi, tadi di akhir atau sebelum Ustadz Ari Hidayat mempersilahkan ketiga mahasiswa untuk turun panggung, Ustadz Ari Hidayat dengan tegas mengatakan bahwa perbedaan keyakinan itu tidak menghalangi semangat belajar, menyurutkan ya, tidak menyurutkan atau menghalangi semangat belajar. Perbedaan keyakinan tidak menyurutkan semangat belajar. Berarti kan kalau di sini kan ini dalam rangka belajar sama-sama tapi beda keyakinan. Ya, ini konteksnya bukan konteks debat nih. Kalau debat sih mungkin ya Ustadz Ari Hidayat pasti punya argumen yang situ lah pasti. Ya, kan pernah nonton videonya Ustadz Ari Hidayat kan? Kalau anak Allah dianggap Allah, Adam nggak punya bapak. Kenapa Adam nggak dianggap Allah gitu? Itu kan pernah ada kan? Nah, jadi ini feeling saya lah ya, feeling saya. Ustadz Ari Hidayat tidak mungkin menganggap Quran surat Maryam 30:31 itu setara atau identik dengan Yohanes 3:16. Tapi ada kemiripan dalam konteks atau dalam konsep Yesus Kristus atau Isa Masih ini konteksnya dalam sama-sama sebagai utusan yang mengajarkan sesuatu. Kalau percaya selamat sampai akhirat. Bukan? Yang ininya kok ketika kalimat yang mungkin menjadi ramai itu gara-gara potongan tunggal kan. Nah, di sebelum anak yang tunggal itu ada ayat di mana di situ karena begitu besar kasih Allah akan ini sehingga ia mengaruniakan. Nah, mengaruniakan anak yang tunggal. Nah, yang menjadi masalah kan orang-orang Kristen atau mantan Yesus percaya ini mengaruniakan itu artinya bisa berbagai macam arti. Nah, multitafsir ya. Nah ini menurut kalian ini yang mengaruniakannya ini apakah berbentuk sebagai mengutus, menjadikan, membuat atau mengaruniakannya menciptakan, merubah dirinya sendiri atau gimana? Ya, makanya kan gini. Di dalam Kristen sendiri, di dalam memahami yang namanya firman menjelma menjadi manusia, ya, itu kan mereka sebut dengan sebutan inkarnasi, ya kan? Walaupun diceritakan di dalam Bible sendiri bahwa Yesus itu lahir dari rahimnya Maria, lahir sebagai manusia, lahir dalam bentuk manusia gitu. Kita lihat nih ayatnya, ya. Ini kan Yohanes 3:16. Saya sengaja buka ya Alkitab Sabda. Karena apa? Karena di sini ada tafsir nih. Itu perikopnya kan percakapan dengan Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi saya sempat mengatakan bahwa ayat ini
ternyata diartikan berbeda oleh Kristen Unitarian. Ya, Kristen Unitarian tidak menganggap bahwa anak yang tunggal itu Tuhan, gitu. Ya, dan tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nah, sekarang ini kan di sini ada beberapa huruf yang warna biru tuh. Ada Y, ada satu. Kita lihat nih ya, apa nih? Yang Y. Besar kasih Roma 5 ayat 8, Efesus 24, 1 Yohanes 4, 9, 10 dan sebagainya. Yang satu ini apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, gitu. Nanti diartikan dunia ini artinya bukan cuma buat orang Yahudi aja, tapi buat semua. Ada yang mengartikan begitu kan? Tuh, nomor satu kan kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang, yaitu dunia ini, gitu kan? Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Perdamaian mengalir dari hati Allah sendiri penuh kasih. Korban Kristus bukan sesuatu tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah. Ini adalah doktrinnya Kristen, ya, doktrinnya Kristen. Terus kita lihat lagi nih yang lain nih, mengaruniakan Z, coba apa nih? Yesaya 95. Nah, ini ceritanya yang mengadopsi kitabnya Yahudi, diartikan dengan kacamata Kristen atau ditafsirkan dengan kacamata Kristen. Makanya mereka menganggap konteks ayat ini sama dengan Yesaya 9 ayat 5. Ya, ada lagi nanti Roma 8 ayat 2 itu yang dari dianggap tulisannya Yesus. Nah, sekarang kita lihat anaknya nih. Tulisan Paulus kok. Yang Roma tadi Paulus. Tadi gua ngomong apa? Yesus. Oh Yesus, sorry. Nah, kalau yang kata anaknya ini itu mereka mengambil referensi silangnya dari Kejadian 22 ayat 12. Ini soal apa? Ini adalah soal Abraham dan Ishak yang dianggap sebagai anak yang tunggal yang mau disembelih. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, artinya di sini adalah bentuk daripada ketaatan Abraham, ya, yang punya anak yang tunggal, dianggapnya nih Ishak nih. Makanya ada perintah jangan kau apa-apakan. Ini adalah konteksnya ketika Tuhan menghentikan Abraham ketika mau menyembelih anak yang tunggal. Jadi di sini anak yang tunggal di sini boleh dikatakan nih disambungkan dengan konteks atau dengan konsep ketika Abraham disuruh atau diperintahkan untuk menyembelih anak yang tunggal. Oke, berarti seolah-olah ini adalah bentuk daripada kasihnya Tuhan kepada manusia sehingga rela mengorbankan atau mengaruniakan anak yang tunggal. Tapi mengaruniakan anak yang tunggal ini juga bisa diartikan mengutus utusan. Berarti mirip apa ya? Antara tadi Ustaz Adi Hidayat tuh ngomong Qala ini Abdullah. Ya kan udah jelas ya bahwa aku ini adalah hamba Allah. Hamba Allah utusan bukan? Utusan. Menjadikan aku seorang Nabi. Ya. Itu udah jelas berarti memang mirip sih di sini kalau misalnya, sehingga ia mengaruniakan anaknya itu, sehingga kalau bisa diartikan sehingga Allah mengutus anak yang soleh yaitu Isa Al-Masih alaihissalam, ada Yesus Kristus. Nah, ada tafsirnya nggak kok? Coba kita lihat yang mana. Nah, ini gini. Tadi kan sempat saya ngomong bahwa Yesus tetap biar bagaimanapun kan orang Kristen mengakui bahwa Yesus adalah seorang manusia, seorang utusan, seorang Tuhan, seorang junjungan, seorang rabi, juga seorang Tuhan, seorang Tuhan, Gondol semua. Ya, bukan seorang Tuhan, maksudnya juga sebagai Tuhan. Jadi Kristen yang mainstream menganggap Yesus selain sebagai manusia, nabi, junjungan, Tuhan, rabi, Tuhan juga. Ini semua gelar diberikan kepada Yesus. Kalau kita melihat begini, ini nanti saya sedang buka tafsir atau catatan nih ya. Nah, ini kan tafsir nih, ada Full Life, Matthew Henry, NSH, Atli, Galila, BIS, Yerusalem, ND. Nah, ini kebetulan tadi saya buka yang ND. Coba kita lihat di sini. Di sini ada kata-kata atau kalimat begini nih. Dari mana ya? Nah, ini. Tulisan. Ya. Karangan ini sebenarnya berbentuk serangkaian pembicaraan Yesus yang berpusatkan pada suatu kejadian atau dalil ataupun berpangkal padanya. Ada gagasan Yohanes yang tertentu yang menghubungkan pembicaraan-pembicaraan itu menjadi satu kesatuan sebagai bukti, atau lebih tepat kalau dikatakan sebagai kesaksian bahwa Yesus benarlah Mesias utusan Allah. Ya, yang sendiri berwujud Allah. Nah, kalau yang sendiri berwujud Allah kan tadi yang saya bilang. Jadi Yesus itu utusan juga, nabi juga, junjungan, tuan, rabi. Pokoknya semua gelar lah ya. Gitu. Ya, semua gelar sematkan situ. Diborong gitu. Nah, jadi kalau dalam konteks utusan ya mirip bisa dikatakan gitu. Karena di ayat 30 kan juga Isa berkata, aku adalah hamba Allah. Hamba Allah adalah utusan. Gitu kan kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Nah, seorang nabi. Udah jelas lagi kan, hamba Allah nabi. Gitu.
Cuman tadi yang tengah tuh nggak terima. Saya terima dah. Ada gitu-gitu. Makanya goyang-goyang. Lu pantas banget sih kalau ini. Cocok. Ini nggak enak di tengah. Lihat. Itu yang salah bukan bacanya. Yang bacanya salah bukan. Harusnya kan karena begitu besar kasih Allah kan ini sehingga tapi dia maunya Maka. Cuma enggak. nggak ada kok dari versi-versi yang mana nggak ada. Semua sehingga Saya betul nggak merubah makna satu ayat. Lu Beda di harus nggak mau ya. Nanti ketemu saya. enak aja. Nah, terus juga jadi gini, kan ada kata-kata supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kan juga nggak ditulis supaya setiap orang yang percaya kepadanya sebagai apa, kan nggak ditulis. Nggak ada. Hah? Mau sebagai nabi, sebagai Tuhan kan nggak ditulis. Hanya percaya kepadanya, tapi percaya kepada Yesus kan. Nah, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau dikatakan percaya kepada Yesus tidak binasa, berarti bagaimana caranya orang itu supaya tidak binasa dengan percaya itu maksudnya gimana? Percaya kepada apanya? Apakah percaya kepada ketuhanannya, atau percaya kepada kenabiannya, atau percaya kepada pengajarannya? Kan bisa semua gitu loh. Percaya dia itu anak Allah itu menurut Ya, Kristen. ya anak Allah kan menurut Yahudi kan orang soleh. Betul. Menurut Kristen sendiri juga orang-orang atau yang orang-orang Kristen yang membawa kedamaian juga disebut anak-anak Allah juga. Di Matius 5 ayat 9 berbagai larangan yang damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita buka nih, langsung aja kita buka Matius 5 ayat 9. Nah kita coba lihat nih. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah juga. Cuman bedanya adalah kalau Yesus selain anak Allah, dia adalah anak Allah yang tunggal gitu. Tunggalnya itu yang mungkin tadi satu konsepnya adalah Abraham dan Ishak, ya kan? Yang kedua, tunggalnya ini mungkin juga bisa menjadi bentuk inkarnasinya Tuhan ke menjadi manusia. Itu bisa. Tapi jangan lupa ada Kristen yang tidak memahami Yohanes 3:16 dan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Iya. Kalau misalnya ditanya gini kok, kalau misalnya memang kita percaya kepada Yesus, kalau percaya kepada Yesus atau Isa Al-Masih, lalu memperoleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal itu, Pak? Ya berarti kan mengikuti ajarannya. Ada di Yohanes 17 ayat 3 ya kalau nggak salah. Nah itu utusan. Yang di Yohanes 17:8 dulu deh coba. 17:8. Nih kita lihat ya. Yohanes 17:8. Coba nih apa nih? Sebab apa? Segala firman Yang engkau sampaikan. engkau siapa? Kau Allah. Bapak. Sampaikan kepadaku. Akunya siapa? Yesus. Yesus. Telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Kalau kalimat bahwa aku datang daripadamu dianggap sebagai harfiah, ya kan berarti bertentangan dengan cerita bahwa Yesus lahir dari Maria. Ya kan? Tetapi kalau diartikan bahwa aku datang daripadamu itu artinya ajarannya Yesus berasal dari Bapa. Bisa nggak? Masuk kan? Nah, jadi dan mereka percaya bahwa engkaulah Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kalau utusan apa sih? Nabi juga kan? Nah, sudah. Ya ini sih kita bukan mau ngajak berdebat siapa-siapa. Ini hanya kita mencoba mengajak berpikir doang gitu. Iya. Ya, artinya kalau orang Kristen, teman-teman kita yang Kristen mempercayai bahwa Yohanes 3:16 itu membuktikan bahwa Yesus Tuhan, itu hak mereka. Silakan monggo. Iya, nggak bisa diganggu gugat. Tapi masalahnya ayat itu juga masih bisa dikatakan ambigu. Karena dengan di zaman sekarang kita masih bisa melihat Kristen yang juga sama-sama menggunakan Yohanes 3:16 tapi tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Masih ada kelompoknya gitu. Namanya Kristen Unitarian. Karena penafsiran berbeda. Berarti kan ambigu kalau begitu. Ya. Ya kan? Yang Yohanes 3:16-nya. Lagi pula, ini mohon maaf ya, ini sedikit menyenggol sejarah nih. Ketika Kristen awal baru ada, apakah semua kelompok itu menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kan tidak. Tidak. Yang menyembah Yesus sebagai Tuhan adalah Kristen-Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Masih ada lagi Kristen yang lain. Kristen Arianisme nggak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kristen Gnostik nggak menyembah Yesus sebagai Tuhan, bahkan tidak percaya yang disalib Tuhan. Bahkan tidak percaya bahwa yang disalib Yesus. Yang disalib adalah Simon orang Cinere. Aku Cinere. Cinere sebelah Ciledug. Tawangan. Nanti ada lagi kelompok Kristen Nazarin. Ada lagi kelompok Kristen Edionite. Ini orang kelompok-kelompok Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Baru Kristen yang disebut mengikuti pemikiran Paulus ini yang berhasil menjadi pemenang gitu.
Pemenang kenapa bisa menang? Karena digandeng oleh Kaisar Konstantin, digandeng oleh penguasa pada saat itu. Gitu. Yang ini ya semuanya udah pada punah. Walaupun yang Arianisme ini dia punah, tapi sekarang timbul aliran yang mirip pemikirannya dengan Arianisme, yaitu Saksi-Yehova. Saksi-Yehova walaupun tidak bisa dikatakan persis atau identik dengan atau berasal dari Arianisme, tapi banyak pemikirannya yang sama dengan yang Arianisme. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu hanya ciptaan yang paling mulia, orang lebih mulia dari malaikat, tapi tetap bukan Tuhan. Nah kalau yang Ebionet, mereka nggak makan babi, mereka tetap sunat, ngikutin sunnah Yesus gitu. Sunnah. Tapi mereka hanya menganggap Yesus hanya sebagai pemimpin rohani. Belum lagi nanti ada Kristen apa tadi yang Gnostik, yang Basilidean. Bahkan mereka menganggap penyaliban Yesus itu hanya sebuah ilusi. Yang disalib itu Simon orang Kirene, bukan Jenere. Kirene. Ada tuh kitabnya di sini. Ya, jadi saya memandangnya cuma begini. Saya yakin lah, nggak mungkin seorang Ustadz Hidayat itu menganggap sama gitu loh. Ya, ini hanya mirip dalam arti ada konteks Yesus atau Isa itu adalah sama-sama utusan. Kalau yang Quran surat Al-Baqarah tadi ayat 186 dengan Matius 77 itu memang udah jelas banget kelihatan miripnya. Miripnya dalam arti konteksnya setiap orang yang meminta tolong kepada Tuhannya pasti ditolong. Ya. Dan ternyata tadi kita juga melihat Ustadz Hidayat tidak memotong ayat, tapi dia membiarkan mahasiswa yang meneruskan kata yang sedang itu yang menjadi pamungkas. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak dan menyaksikan dan juga mendengarkan sebuah tanggapan dan sebuah komentar yang disampaikan langsung oleh seorang muallaf yang sangat luar biasa, yaitu Don Ditan, yang mana beliau mengomentari terhadap komentar atau pernyataan yang disampaikan Harry Pras pada channel YouTube-nya. Dan yang mana kalau kita mendengarkan dan juga menonton bahwasanya Harry Pras mengatakan bahwasanya Ustadz Adi Hidayat ini menyamakan sebuah Al-Quran dengan kitab Injil, dan komentar dari Harry Pras ini sangat berbahaya sekali dan sebagainya. Dan beliau pada channel resminya yaitu di Don Ditan, beliau menyampaikan dan mengomentari terhadap pernyataan atau komentar yang disampaikan langsung oleh Harry Pras. Jadi kalau kita mendengarkannya dari awal sampai akhir, maka insya Allah kita akan mendapatkan poin-poin yang disampaikan oleh beliau, dan juga kita akan memahami siapakah yang benar dan siapakah yang salah. Baik, silahkan untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung, yaitu dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga dengan adanya video ini dan mendengarkannya video ini, yaitu penjelasan dari Don Ditan, kita mendapatkan ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat, dan semoga segala urusan apapun yang kita lakukan Allah berikan jalan yang terbaik dan kemudahan, dan semoga segala apapun yang akan kita lakukan mendapatkan keberkahan dan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.